Welcome to Keep Venture. Let's open your maps, seek the truth, and find the treasure. Let's find the treasure of God together. Selamat pagi adik-adik. Welcome to Keep Venture. Wah, Lausi lihat adik-adik sudah semangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Ada sukacita hari ini? Ya, Tuhan sudah menyertai kita. Maka kita mau memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Sebelumnya, kita mau masuk dalam doa dulu. Yuk, lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah menyertai kami sehari yang lalu. Sebentar lagi kami mau menyanyi, memuji, memuliakan Tuhan. Tuhan tambahkan sukacita di hati kami. Biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini hari apa? Ya, hari Minggu ya, di mana kita berkumpul memuji nama Tuhan. Adik-adik, hari yang terindah di dalam hidup kita adalah di saat Tuhan masuk di dalam hati kita. Kita dipilih menjadi anak Tuhan. Kita mau nyanyikan lagunya ya. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Kita nyanyikan sambil senyum manis, penuh syukur dan bahagia. Hari yang terindah. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan, jalan yang di hadapan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, katakan. Di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya, katakan. Di hatiku ada cintanya. Di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Katakan lagi, hari yang terindah. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan, jalan yang di hadapan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku, katakan, ada cintanya. Di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku, katakan, ada cintanya. Di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Bertumbuh dalam imanku padanya. Adik-adik, sukacita yang sejati hanya ada di dalam Tuhan. Kita mengucap syukur karena Tuhan sudah memilih kita menjadi anak-Nya. Kita mau menyatakan sukacita kita di dalam Tuhan. Kita nyanyikan lagunya, Oh sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Kita nyanyikan dengan semangat ya. Yo, kita bergoyang dulu. Oh sukacitaku.
Ikuti gerakannya. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati gantiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Turun ke bawah. Pam 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 pam. sekali lagi, oh sukacitaku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Pam 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 pam. yeay. Story time. Shalom adik-adik sekalian. Baiklah, sebelum kita mulai cerita kita pada hari ini, mari kita bersama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang sungguh mengasihi kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Tuhan yang begitu baik pada kami. Sehingga hari ini kami dapat berkumpul bersama, kami dapat bernyanyi, kami dapat mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami hati yang tenang dan telinga yang dengar-dengaran, agar kami dapat mendengarkan cerita-Mu dengan baik. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang pada pagi ini diambil dari kitab Lukas pasal yang ke-19. Semua orang tahu siapa itu Sakeus. Sakeus adalah kepala pemungut cukai di kota Yeriko. Kota Yeriko adalah sebuah kota yang makmur. Banyak pemungut cukai lainnya bekerja untuk Sakeus. Mereka mempersiapkan meja di lapangan terbuka, dan orang-orang Yeriko datang kepada mereka untuk membayar pajak. Para pemungut cukai akan memberitahu orang-orang yang datang berapa jumlah uang pajak yang harus dibayar. Sebagian uang tersebut diberikan kepada pemerintah Romawi. Sebagian lagi diberikan kepada para pemungut cukai yang bekerja bagi Sakeus. Dan Sakeus mengambil sebagian besar dari uang pajak yang terkumpul untuk dirinya sendiri. Sungguh menyedihkan, karena Sakeus memungut uang pajak lebih banyak dari yang seharusnya. Ia memeras semua orang supaya ia dapat menjadi kaya. Orang-orang tahu bahwa Sakeus berbohong tentang pajak mereka. Mereka amat membenci dia, dan mereka menyebut dia seorang pendosa besar. Tetapi Sakeus tidak peduli akan kejahatannya. Dia juga tidak peduli
apa yang dipikirkan orang tentang dia. Yang penting bagi Sakeus, dia kaya dan dia berkuasa. Tetapi suatu hari, terjadi sesuatu yang mengubah hidupnya untuk selama-lamanya. Sakeus mendengar bahwa Tuhan Yesus telah tiba di Yeriko. Dan ia ingin melihat siapakah Tuhan Yesus itu. Sakeus mungkin pernah mendengar tentang Tuhan Yesus. Bagaimana dia menyembuhkan orang sakit, membuat mereka yang lumpuh dapat berjalan, dan membuat yang buta dapat melihat. Ia pun tahu bahwa kemanapun Tuhan Yesus pergi, orang banyak berbondong-bondong mengikut dia. Dan itulah yang terjadi di Yeriko pada saat itu. Sakeus ingin melihat Tuhan Yesus dengan jelas. Tetapi sayang, dia terlalu pendek untuk dapat melihatnya di tengah orang yang banyak. Maka kemudian berlarilah Sakeus mendahului orang banyak dan memanjat pohon ara. Karena dahannya rendah, pohon itu mudah dipanjat. Dan karena pohon itu tumbuh tepat di pinggir jalan, Sakeus dapat melihat Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus melewatinya, Tuhan Yesus berhenti dan melihat ke atas, ke arah Sakeus, dan berkata, "Sakeus, turunlah segera, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Di rumahnya, Sakeus pasti kaget sekali. Apakah benar Tuhan Yesus yang begitu kudus dan penuh kuasa mau datang ke rumahnya? Sakeus bergegas turun dan dengan gembira menyambut Tuhan Yesus ke dalam rumahnya. Tetapi orang banyak mulai bersungut-sungut. Mengapakah Yesus mau menumpang di rumah orang yang begitu jahat, pikir mereka. Sakeus hanyalah seorang perampok kaya. Semua orang di Yeriko tahu bahwa seluruh uang yang dia miliki adalah hasil curian. Dia adalah orang yang paling jahat di kota ini. Dia adalah seorang pendosa. Tetapi di dalam rumahnya, Sakeus menyadari bahwa Tuhan Yesus mengasihinya dan ia pun bertobat. Ia menyadari bahwa ia adalah orang berdosa yang butuh pengampunan. Ia tahu bahwa ia telah mencuri dari orang miskin dan mencurangi orang lain demi kekayaan. Tiba-tiba ia sangat menyesal dan ia membenci dosanya. Tuhan Yesus memberi Sakeus hati yang baru. Sakeus diberi kekuatan untuk meninggalkan dosanya dan percaya kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus memenuhinya dengan keinginan untuk mengasihi dan melayani Sang Juru Selamat. Lalu Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Quiz time. Adik-adik, jadi kalau Sakeus mengambil dari seorang 2.000, berapa banyakkah yang harus ia kembalikan? Apakah A. 2.000, B. 4.000, C. 8.000, D. 10.000? Ya, benar sekali. Sakeus akan mengembalikan 8.000. Tuhan Yesus berkata dengan lembut kepada Sakeus, "Hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini." Dan Tuhan Yesus juga berkata bahwa ia mencari dan menyelamatkan yang hilang. Alkitab menceritakan kepada kita
bagaimana Tuhan Yesus mencari Sakeus, menemukannya dan mengubah dirinya. Dapatkah kalian membayangkan betapa bersyukurnya Sakeus? Kakak dapat merasakannya. Karena seperti Sakeus, kakak pun bersyukur bahwa Tuhan Yesus telah menemukan kakak. Tuhan Yesus memberikan iman sehingga kakak percaya kepadanya dan menerimanya sebagai juru selamat. Sekarang kakak dapat menceritakan kepada kalian betapa besarnya kasih Allah. Seperti Tuhan Yesus telah memanggil Sakeus, sekarang Allah juga memanggil kalian agar percaya kepada Kristus dan untuk mendapatkan keselamatan daripadanya. Memory verse. Minggu ini ayat hafalan kita terambil dari 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-19. Mari adik-adik kita bacakan bersama-sama sebanyak 3 kali ya. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Adik-adik, mari bersama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang sungguh mengasihi kami sungguh mengucap syukur karena Engkau telah memilih menjadi anak-Mu. Terima kasih untuk Tuhan Yesus yang telah rela berkorban demi menyelamatkan kami yang berdosa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk menjadi juru selamat kami. Ajarilah kami hari-hari ke depan kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang juga dapat membuat anak-anak yang lain datang kepadamu. Tuhan tolong kami agar kami berkelakuan baik, agar kami dapat mencerminkan sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Got questions? Kak, apa artinya percaya pada Tuhan Yesus? Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali. Mempercayai seseorang berarti memiliki keyakinan di dalam orang itu. Itu juga berarti kalian dapat mengandalkan orang tersebut. Kalian tahu bahwa dia akan baik, adil, dan penuh kasih. Kalian dapat percaya akan apa yang dikatakannya. Kalian juga dapat menyerahkan hidup kalian di dalam tangan orang tersebut. Saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, itu berarti kita yakin bahwa Tuhan Yesus baik dan kita mau hidup menurut perintah-Nya, meskipun mungkin kadang kita tidak mudah. Kita yakin bahwa perintah-Nya lebih baik daripada apa yang kita inginkan, dan ketaatan kepadanya membawa kebahagiaan bagi kita. Song of the month. Yay! Ajaiblah kuasa dalam darahnya, ajaiblah kuasa dalam darahnya, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Maukah engkau
oleh darah kudus, ada kuasa darah Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Thank you for joining us and see you next week on Kids Venture.